sejahtera. Perkenalkan, saya Tuti Susilawati, guru bimbingan dan konseling di SMK Pertanian Afle Bungentana, sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Mula Warman. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG kategori 1 tahun 2022. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 dengan topik cita-cita atau minat karir setelah lulus SMK. Berikut adalah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang kehujanan? Hujan enggak tadi? Enggak ya. Aman semua ya, sampai sekolah dengan sehat dan selamat ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Silakan. Amin. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hadir semua? Hadir? Oh ya, satu orang ya? Si Eka. Eka yang tidak hadir karena sakit. Ya, baik, kita doakan untuk Eka, semoga dia cepat sembuh, bisa sekolah lagi seperti biasa ya, mengikuti pelajaran di kelas. Nah, ya, adapun kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan topik tentang layanan klasikal mengenai cita-cita atau minat karir kalian setelah lulus dari SMK. Nah, setelah kalian lulus dari SMK, tentunya kalian pasti sekolah itu punya tujuan ya kan? Nah, punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti sudah tahu dong apa cita-citanya kalau lulus dari SMK? Hah? Ada yang sudah, ada yang belum tahu ya. Jadi dari kegiatan ini nanti diharapkan secara umum kalian setelah lulus mampu membuat keputusan atau cita-cita pilihan karir yang tepat setelah kalian lulus dari SMK Pertanian ini ya. Nah, tujuan khusus dari kegiatan kita hari ini diharapkan nanti satu, kalian mampu mengumpulkan berbagai macam cita-cita atau karir yang ada di masyarakat ya. Apa aja pekerjaan atau karir yang ada di masyarakat. Yang kedua, kalian mampu menganalisis cita-cita atau karir setelah kalian lulus dari SMK. Yang ketiga, nanti kalian mampu untuk menemukan pilihan karir apa yang tepat setelah kalian lulus dari SMK ini. Setelah kalian menemukan, kalian yang keempat meyakini bahwa pilihan karir yang kalian tentukan itu adalah tepat untuk kalian, ya. Yang kelima di sini setelah meyakini, kalian menentukan, oh sudah mantap nih pilihan karir yang saya akan pilih setelah lulus dari SMK ini, ya. Nah, adapun tugas kalian nanti selama kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya, ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu Ibu akan menjelaskan materi sedikit mengenai cita-cita atau minat karir yang berhubungan dengan topik kita pada pagi hari ini ya. Setelah itu nanti Ibu menyampaikan materi, setelah itu kalian berdiskusi.
Ibu akan membagikan LKPD, nanti berisi beberapa pertanyaan di situ, kalian diskusikan dalam kelompok. Setelah kalian diskusikan, nanti kalian biasa presentasikan ya hasil diskusinya di depan, nanti perwakilan salah satu kelompok, anggota kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, setelah kalian menyampaikan hasil diskusi, kita bersama-sama merangkum hasil kegiatan, hasil diskusi kita ya. Setelah itu nanti yang terakhir, Ibu akan meminta masing-masing orang, masing-masing kalian ya, untuk menuliskan atau menentukan apa cita-cita yang akan kalian pilih nantinya setelah lulus dari SMK. Nah, oke, siap? Siap. Nah, sebelum kita lanjut ke topik tadi mengenai cita-cita, Ibu ingin bertanya, apa itu cita-cita? Ayo, siapa? Silakan. Ya? Impian kita apa? Impian kita di masa depan. Impian kita di masa depan. Siapa lagi? Joyce. Apa itu cita-cita, Joyce? Sama kayak Mas Bu. Sama. Apa? Impian di masa depan. Impian masa depan. Siapa lagi? Reza. Apa itu cita-cita? Harapan kita ke depan, Bu. Oh, harapan kita ke depan. Ya, baik semua. Jawaban mengenai cita-cita itu benar. Cita-cita adalah suatu impian atau harapan yang ingin kita capai, baik itu berupa prestasi maupun hal baik lainnya yang akan kita lakukan atau jalani di masa depan. Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Setelah tahu apa itu cita-cita, cita-cita adalah impian, harapan, keinginan yang baik yang ingin dicapai di masa depan. Adakah di kelas ini yang belum tahu apa cita-citanya? Ada? Ayo, siapa? Adi. Apa cita-citamu, Di? Jadi guru, Bu. Jadi guru apa? Guru BK aja. Guru BK. Oh, hebat. Nanti ada teman Ibu ya jadi guru BK. Indri, apa cita-citamu, Indri? Jadi guru agama. Jadi guru agama. Agama apa, Indri? Kristen. Agama Kristen. Oke, bagus. Siapa lagi? Sinta. Belum tahu. Belum tahu cita-citanya apa? Kenapa? Ada alasannya? Nggak tahu juga, Bu. Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu juga kenapa. Andre. Apa cita-citamu, Andre? Ibu penasaran cita-cita. Cita-citanya menjadi ini, Bu. Menjadi apa, Andre? Pemadam kebakaran, Bu. Oh, pemadam kebakaran. Oh, hebat. Mulia sekali ya membantu. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Andre. Mulia sekali cita-citanya untuk membantu orang banyak. Panes. Apa Panes? Jadi apa? Jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa nanti setelah lulus dari SMK ini? Punya impian enggak nanti setelah lulus mau kerja apa? Kerja, kuliah? Atau Mau jadi apa? Mau kerja di perusahaan. oh, mau kerja di perusahaan. Oke, baik. Anton lihat keluar terus. Oh, masih belum tahu cita-citanya apa. Oke. Ternyata kalian ada yang masih banyak belum tahu cita-citanya jadi apa nanti kelak atau memilih karir apa nanti setelah kalian lulus dari SMK. Ya, diharapkan nanti setelah kalian ikut kegiatan ini kalian semakin punya gambaran yang jelas akan memilih berkarir apa, entah itu melanjutkan ke perguruan tinggi, kerja atau buka usaha sendiri, atau malah ada yang memilih untuk menikah aja setelah lulus SMK. Ada? Ini cewek-cewek nih pasti nih. Protes enggak ya? Jangan dulu. Kuliah dulu, kalau enggak kerja dulu atau buka usaha ya kan. Nah, oke. Untuk kegiatan kita pada hari ini akan kita laksanakan selama 45 menit ya. Oke, siap? Siap. Oke, sebelum kita melanjut ke materi, Ibu ingin kita berdiri dulu.
Kita tepuk semangat aja ya, biar semangat. Ada yang ada yang kedinginan nggak di sini? Ya, karena cuacanya mendung ya, gerimis di luar. Ayo, email. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Tambah lagi, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Terima kasih email. Ya, silahkan duduk. Kembali, terima kasih sudah tepuk semangat ya. Semoga tambah semangat. Nah, sebelum kita, Ibu ingin bertanya lagi, mengapa cita-cita atau karir itu penting? Untuk melanjutkan hidup di masa depan. Untuk apa, Mel? Untuk melanjutkan hidup di masa depan. Oh ya, untuk melanjutkan keberlangsungan hidup di masa depan. Siapa lagi? Mengapa cita-cita atau karir itu penting? Ada? Ini? Biar itu bisa hidup enak, Bu. Oh, biar bisa hidup enak. Biar nanti bisa hidup enak ya kalau ada kerjaan gitu ya, dapat duit banyak ya. Oke. Nah, apakah kalian mengetahui setelah lulus nanti akan melanjutkan kemana? Setelah lulus ya, setelah lulus nanti akan melanjutkan kemana? Tadi di awal ada yang mau jadi guru, ada yang mau kerja di perusahaan, ya kan? Ada lagi yang apa tadi? Oh, pemadam ya, pemadam. Nah, yang lain? Rista? Apa, Bu? Apa, Bu? Ya? Jadi pengusaha. Mau jadi pengusaha? Iya. Ya, setelah lulus nanti ingin menjadi pengusaha. Rista? Kalau bisa kuliah setelah lulus, Bu. Kalau bisa kuliah ngambil jurusan apa kalau kuliah? Hukum. Ambil hukum. Oke, hebat. Nanti ada pengacara kita ya. Iya. Ada lagi yang sudah mengetahui setelah lulus nanti akan kemana? Apakah bekerja, kuliah? Kerja, email kerja. Sinta. Kemana Sinta kalau setelah lulus nanti Sinta? Kalau bisa kuliah, Bu. Bisa kuliah. Rencananya sudah ada gambaran kuliah di mana? Belum tahu juga, Bu. Belum tahu. Oke, belum tahu. Masih bingung ya. Masih belum memutuskan nanti setelah lulus mau kuliahnya di mana masih belum tahu. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan sedikit mengenai materi kita. Pengertian cita-cita tadi. Siapa email? Bisa bacakan email. Pengertian cita-cita dan karir. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup dan bagi sebagian yang lain cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Karir adalah rangkaian atau urutan aktivitas selama rentang hidup orang tersebut dan berkaitan terhadap pekerjaan, perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pengertian cita-cita adalah suatu impian ya. Lalu lulus nanti mau melanjut kemana, ya kan? Secara garis besar ada 4 pilihan karir yang bisa kalian tentukan nanti setelah kalian lulus dari SMK Pertanian ya. Yang pertama, mungkin ada yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, mungkin ada yang nanti setelah lulus karena tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, memilih untuk mengikuti kursus atau pelatihan ya. Nah, yang ketiga, ada yang ikut kursus atau pelatihan. Ketiga, mungkin setelah lulus langsung memasuki dunia kerja. Contohnya, ada yang mungkin nanti setelah lulus masuk di perusahaan, melamar di perusahaan entah batu bara atau sawit ya kan. Itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, setelah lulus mungkin ada di antara kalian nanti akan memilih untuk apa? Berumah tangga ya, atau menikah ya. Entah itu yang putri atau yang putra ya. Setelah lulus memilih untuk menikah. Nah, setelah lulus SMK mau kemana ya? Nah, ada yang kuliah, ada yang kursus tadi ya. Dan yang kursus nanti bekerja atau dia bisa buka usaha sendiri.
Nah, semua dari kuliah, dari kursus, dari yang itu semuanya bertujuan untuk menuju ke karir ya, untuk menuju ke karir, entah nanti kalian kuliah atau kursus atau langsung kerja, semuanya itu bisa disebut sebagai karir ya, karir kalian ke depannya. Bagaimana merespon informasi kerja itu? Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Dan apa kiat sukses bisa masuk di dunia kerja? Lalu bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja ya. Lanjut. Nah, pilihan studi lanjut. Mungkin nanti setelah lulus ada yang memilih untuk melanjutkan studi lanjut ke perguruan tinggi. Mengapa harus studi lanjut kuliah? Yaitu agar siapa? Baca. Agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir dalam diri Anda lebih baik. Terus agar bisa siapa? Lanjut. Kedua, Agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard hard skill maupun soft skill. Terus ketiga, Untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. oke. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara Anda bekerja maupun berwira swasta atau berwirausaha ya. Kita lanjut, hal apa yang harus diperhatikan untuk studi lanjut? Yang pertama, status atau akreditasi perguruan tinggi tersebut ya. Statusnya apa? Akreditasinya apa? Apakah baik, apakah kurang baik? Kan itu harus kalian pikirkan. Yang kedua, jalur atau jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga, sistem penerimaannya. Apakah sistem penerimaannya lewat beasiswa dan lain sebagainya ya. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Hal penting untuk Anda ketahui dalam memilih jurusan, yang pertama itu fokus keinginan primer. Yang kedua, fokus bakat. Yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi. Yang keempat, fokus kemampuan ya. Jadi harus tahu keinginan primernya, keinginan dari diri itu apakah benar-benar keinginan dari diri atau karena terpaksa ya. Bentuk-bentuk perguruan tinggi ya. Bentuk perguruan tinggi itu ada berbagai macam. Di sini ada 5, yaitu pertama universitas ya, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi. Yang keempat akademi, yang kelima politeknik ya, politeknik. Ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Yang pertama itu ada jalur pendidikan akademi ya, pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan. Misalnya contohnya S1, S2 dan S3. Pendidikan profesional. Nah, pendidikan tinggi ini diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Misalnya nanti kalian D1, D2 atau D3 ya kan. Atau kalau orang kedokteran itu ada spesialisnya, misalnya SP1 atau SP2 ya. Lalu kalau kalian setelah lulus memilih kursus atau pelatihan ya. Di sini kursus itu adalah suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan juga sikap mental tertentu bagi warga belajarnya ya. Dan pelatihan kerja adalah seluruh kegiatan
untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Ya. Itu adalah pelatihan kerja. Pilihan memasuki dunia kerja. Apa yang harus dilakukan untuk bisa memasuki dunia kerja? Yang pertama yaitu kalian harus mencari lowongan kerja. Yang kedua, mengikuti seleksi. Yang ketiga, on job training. Nah, pilihan kehidupan berkeluarga. Di sini Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Nah, sekiranya nanti kalian setelah lulus SMK memutuskan menikah, harus diperhatikan secara apa di situ? Secara matang ya. Karena pernikahan di usia dini itu umumnya banyak mengalami kegagalan. Banyak mengalami hambatan, tantangan, dan bisa berakibat menjadi gagal atau cerai ya, itu. Jadi harus dipikirkan matang-matang kalau harus setelah lulus SMK memilih untuk berkeluarga ya. Oke, buka usaha sendiri. Nah, siapa tahu di sini setelah lulus ada yang mau buka usaha sendiri? Ada? Ada. Apa? Sin, setelah lulus mau buka usaha apa? Buat kafe. Oh, kedai, oke. Buka usaha bisa disesuaikan dengan minat atau hobi ya. Kalau seumpamanya kalian hobinya masak-masak, bisa buka warung makan ya kan. Atau hobinya bercocok tanam, berarti bertani ya kan, berkebun, hasil kebunnya bisa dijual ya. Mungkin yang suka ngoprek motor, otak-atik motor ya, bisa buka bengkel atau kerja di bengkel ya. Ini adalah contoh usaha mandiri. Masih banyak lagi ya, masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan untuk membuka usaha sendiri. Kita lanjut untuk membentuk kelompok diskusi. Ya, silahkan kalian bentuk kelompok diskusi, putar mejanya ya, dibuat lingkaran. Oke, ayo langsung. Ya. Oke, sudah. Di sini cuma bertiga kah? Hah? Oh, berempat. Karena di sini ada hanya 4 kelompok, jadi yang 1, 2, 3, 4, ya. Ini. Kesini Mbak. Di sini ini berarti gabung ya. Ya. Kursinya, kursi kalian dimundurkan. Nah. Oke, di situ ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Silahkan dalam diskusinya boleh mencari sumbernya dari Google, misalnya dari HP, boleh lihat HP ya. Bagi yang bawa HP, silakan ditulis. Ya, tulis di yang kertas itu.
nanti saat kelompok lain membacakan hasil diskusinya, yang lain boleh memberi tanggapan ya, atau tambahan kalau ada, ya. Siapa? Rista? Sudah selesai? Bacakan hasil? Baik. Boleh berdiri? Atau ke depan di sini biar teman-teman yang lain lihat. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Di sini dari hasil analisis kelompok kami mengenai cita-cita atau karir, menurut kami cita-cita adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran atau menjadi tujuan yang ditetapkan oleh seseorang untuk diri sendiri dan juga yang hendak dicapai. Keberadaan cita-cita selain didukung oleh impian juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama orang tua. Cita-cita dan karir sangat berkaitan erat karena dengan memiliki cita-cita yang jelas maka tentunya akan memiliki gambaran tentang karirnya. Misalnya saja saat ini kami siswa SMK Pertanian ada yang bercita-cita ingin menjadi sarjana pertanian karena hobi kami berkebun dan sebagainya. Tentunya kami benar-benar telah menjadi sarjana pertanian. Pekerjaan yang kami jalani tersebut terasa sangat nyaman dan menyenangkan bagi kami karena kami bekerja atau berkarir pada bidang yang kami sukai dan kami cita-citakan. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Rista sudah membacakan, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok lain. Ya, membacakan dari mana? Dari sini aja. Berdiri. Ya, boleh di sini aja. Peserta didik dapat meyakinkan beberapa pilihan karir yang tepat setelah lulus SMK. Masing-masing dari kelompok kami meyakini bahwa beberapa pilihan karir yang kami pilih sesuai dengan yang kami minati atau sukai. Semisalnya setelah lulus, adanya yang memilih untuk langsung bekerja di perusahaan seperti perusahaan sawit, tambang batu bara, atau bekerja di toko. Ada pula yang bekerja atau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi karena ingin menjadi seorang guru atau sesuai dengan minatnya sendiri. Oke, baik. Kelompok lain, ada yang mau memberikan tanggapan dari hasil diskusi tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu minta masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan diskusi tadi. Ya, masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari diskusi kita tadi. Bisa? Bisa, oke. Bisa. Kenapa Joyce? Mau keluar? Kenapa? Oh. Ya, hasil diskusi ya. Silakan kelompok untuk membuat kesimpulan dulu dari hasil diskusi kita. Oke, sudah? Adi, sudah siap membacakan hasil kesimpulan diskusinya? Ya, Julia, silakan baca. Kesimpulan kami dari diskusi kita ini di mana kita diharapkan bisa menemukan cita-cita atau karir yang tepat, yang memang betul-betul kita minati dan kita inginkan. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus mulai mengenal bakat dan minat kita agar nantinya saat berkarir sesuai dengan yang diimpikan atau dicita-citakan. Oke, baik. Terima kasih kesimpulan diskusinya. Selanjutnya ada lagi? Ada. Oh iya, silakan.
Bacakan. Ya, sang. Kemana nggak di sana? Lihat ke teman-teman dari sini. Sini aja deh. Kelihatan. Baik, kelompok kami coba tambahkan. Dari diskusi ini kami simpulkan bahwa ada beberapa pilihan karir yang bisa kita pilih nantinya setelah lulus dari SMK ini, yaitu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, memasuki dunia kerja, memasuki kehidupan berkeluarga, di mana menurut kami semua pilihan itu baik asalkan kita bertanggung jawab dan yakin dengan pilihan tersebut dan tidak menyesal nantinya. Oke, baik, terima kasih. Iya. Selanjutnya ada yang lagi mau tambahkan hasil diskusi, kesimpulan dari diskusi kita? Baik, Ibu tambahkan kesimpulan hasil diskusi tadi. Nah, ternyata cita-cita itu yang telah kalian buat membutuhkan apa? Cita-cita itu ternyata membutuhkan kerja keras dan juga perjuangan, ya, membutuhkan kerja keras dan perjuangan, sehingga apa yang akan kalian pilih nantinya tidak mengecewakan, ya. Nah, dari kegiatan diskusi kita selanjutnya, Ibu akan meminta kalian secara pribadi, ya, nanti untuk menuliskan atau menentukan cita-cita apa yang atau karir apa yang akan kalian pilih setelah lulus dari SMK. Ya, nanti Ibu ada lembar kertas ini, nanti masing-masing kalian menuliskan, ya, apa pilihan karir kalian ke depannya. Silakan ambil satu-satu masing-masing orang, ya. Tulis nama dan juga pilihan karirnya atau cita-citanya nanti. Oke, ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, silakan maju ke depan, tempelkan di pohon karir, ya, yang sudah Ibu buat. Kasih di tengahnya, disusun yang rapi dari atas. Ya. Silakan tempel di pohon karir yang ada di depan. Ya sudah, silakan. Ya, tempel. Ayo, cepat. Oke, baik. Dari kegiatan kita hari ini, dari kegiatan diskusi, silakan Berta kalau belum tempel. Dari kegiatan diskusi kita tadi, ya, sampai ke yang terakhir ini, di mana kalian menuliskan atau menentukan cita-cita apa yang akan kalian pilih nantinya setelah lulus dari SMK ini. Nah, dari semua kegiatan yang sudah kita laksanakan, Ibu ingin meminta dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ada. Oke, ya, siap. Cindy. Menurut kelompok kami, cita-cita atau karir itu harus menjadi pilihan setiap orang.
Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki cita-cita setinggi langit. Impian sebesar apapun itu, jika diri kita serius untuk mewujudkannya dan tidak lupa berdoa, maka tentu saja kelak dapat menjadi kenyataan. Dan tidak semua membutuhkan kerja keras dan usaha untuk kedepannya. Oke, baik. Terima kasih. Cindy sudah menyimpulkan hasil kegiatan kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Ribi. Silakan, Ribi. Menurut kegiatan kami ini sangat bermanfaat karena membuat kami memiliki gambaran mengenai cita-cita atau karir di masa depan. Apakah setelah lulus kami akan bekerja, melanjutkan perguruan tinggi, buka usaha, atau menikah. Sudah? Oke, baik. Ibu tambahkan dari hasil kesimpulan tadi, ternyata cita-cita itu kalian harus tentukan mulai dari sekarang ini. Ada beberapa tips yang bisa kalian yang bisa membantu kalian dalam meraih cita-cita. Ya, yang pertama, pahami dan yakini diri kalian bahwa membutuhkan cita-cita itu membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses dan tidak instan. Ya, yang kedua, lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan hari ini. Ya, mulai dari hari ini lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Yang ketiga, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Harus yakin pada diri sendiri, ya, bahwa saya bisa meraih apa yang saya inginkan atau impikan. Yang keempat itulah berusahalah untuk fokus untuk mewujudkan cita-cita, ya. Jadi pikirannya jangan kemana-mana, ya. Kalau pengen punya cita-cita itu fokuslah, ya. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan, ya. Itu apalagi kalau nanti sampai terpengaruh dan cita-cita itu tidak kalian senangi. Ya, yang terakhir, jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh pikiran negatif, ya. Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh pikiran negatif. Itu beberapa tips yang bisa kalian lakukan nanti untuk bisa meraih cita-cita. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Ibu akan memberikan lembar evaluasi dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Dari kegiatan kita ini, ya. Apakah kegiatan kita hari ini bermanfaat menurut kalian? Apakah kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat. Silakan, mungkin ada perwakilan ingin merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Oh, Indi, ya, silakan. Menurut kelompok kami, kegiatan pelajaran ini sangat menyenangkan karena tidak monoton dan ada variasi dalam pelajaran. Dan juga kami memperoleh banyak informasi, terutama dalam hal cita-cita, serta kami dapat menentukan pilihan karir yang telah nantinya setelah lulus dari SMK ini. Oke, baik. Ternyata kegiatan ini sangat bermanfaat. Ada tambahan? Silakan. Dari kegiatan kita hari ini, kalian sudah menyampaikan kebermanfaatannya, ya, untuk kalian. Nah, apakah kegiatan hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Ada yang ngantuk? Tidak ada. Nah, untuk lebih memantapkan lagi untuk hasil kegiatan kita hari ini, silakan kalian mengisi lembar evaluasi, ya, yang sudah Ibu buat. Silakan nanti tulis namanya, kelas. Mungkin ada yang tidak dapat nih. Nah, di situ ada beberapa pernyataan, ya. Silahkan kalian baca. Lalu di sampingnya ada skor 1 sampai 4. Skor 4 itu sangat baik, skor 3 itu baik,
2 cukup baik, 1 kurang baik. Sudah? Oke, kumpulkan di kelompok jadi 1 ya. Baru kumpul ke depan. Nah, untuk lebih menguatkan lagi kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Silakan ditonton sebagai bahan penguatan dari kegiatan kita hari ini. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi semoga kalian semakin bisa lebih lagi memilih, memantapkan ya. Nanti setelah lulus SMK apakah akan kuliah ataupun bekerja, menikah, dan juga membuka usaha sendiri. Nah, dari kegiatan kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah sangat aktif dalam diskusi dan juga bagus dalam bekerja samanya ya. Nah, untuk hari ini kegiatan kita cukup sekian. Untuk rencana tindak lanjutnya, Ibu akan pantau terus dari apa yang sudah kalian tulis di pohon karir tadi ya. Semoga nanti semuanya bisa terwujud. Dan minggu depan Ibu akan menyampaikan materi yang lebih menarik lagi untuk kalian ya. Oke, baik. Selamat pagi dan Ibu minta salah satu memimpin kita dalam berdoa ya. Menutup kegiatan kita hari ini, silakan. Salah satu memimpin kita dalam doa. Siapa? Dekat. Minta. Elsa. Ya, Sa. Ya, di situ aja. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, pada hari ini pelajaran kami telah selesai. Kiranya Kami berkati kami terus dari awal hingga akhir ya Tuhan. Hanya di kami Tuhan, demi Kristus Tuhan mentara kami. Amin. Terima kasih Elsa sudah memimpin kita dalam doa. Silakan bangku-bangkunya dikembalikan lagi ke semula.